Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK Islam Az-Zahra, Ustazah Ulia Zain, SPD, dan juga yang saya hormati para ustazah, guru-guru pengajar TK Islam Az-Zahra, dan juga para wali santri, ummahat dan aba, umi, abi, ayah, bunda yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Dalam kondisi cuaca yang mendung, tadi sempat hujan ya. Allah turunkan rahmatnya pada pagi hari ini. Semoga Allah juga memberkahi aktivitas kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita sama-sama belajar ya. Ini jadwalnya wali santri, wali murid belajar ya. Makanya anak-anak ada yang diliburkan, ya, ada yang masuk karena tujuannya untuk tampil di depan ya. Jadi ini kita sama-sama belajar pada pagi hari ini, belajar tentang parenting Islami ya, bagaimana kita mendidik anak kita sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an ya. Kita insya Allah akan membahas mengenai sosok yang ada di dalam Al-Qur'an, namanya yang bisa dijadikan contoh bagi kita para orang tua ya, yaitu seorang yang bukan nabi tapi Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ada yang tahu Umi siapakah beliau? Sosok di dalam Al-Qur'an yang dijadikan nama surat. Siapa? Surat Luqman. Pernah dengar Umi? Pernah baca surat Luqman ya? Surat Luqman. Kita bahas parenting, pengasuhan ala Luqmanul Hakim. Luqman ini bukan seorang nabi ya. Orang yang istimewa pastinya, yang spesial karena Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Selain Luqman ada Ali Imran, keluarga Imran yang bukan nabi juga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Berarti ada keistimewaan dari Imran. Ini juga Luqman ada keistimewaan dari seorang Luqman. Silakan Umi buka suratnya ya kalau bawa Al-Qur'an, atau di HP-nya ada Al-Qur'an. Surat Luqman kita bahas dari ayat 12 sampai ayat 19 insyaallah. Halamannya 412. Jumhur ulama mengatakan bahwa Luqman itu bukan seorang nabi. Tapi memang ada yang mengatakan Luqman seorang nabi, tapi mayoritas ulama mengatakan Luqman bukan seorang nabi. Ya. Luqman ini sosok yang patut diteladani karena akhlaknya yang luar biasa. Beliau berasal dari negara Habasyah atau Ethiopia ya, Ethiopia. Ada yang mengatakan beliau dari Sudan. Artinya beliau ini orang Afrika nih. Orang Afrika ya. Orang Afrika itu ciri-cirinya rambutnya ikal, ya, kulitnya hitam, bibirnya tebal, kan? Tapi di sini kita tidak memandang fisiknya. Kita akan bahas bagaimana pengasuhannya Luqman pada anaknya. Nasab beliau yaitu Luqman bin Ba'ura bin Nahur ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Nah, jadi Luqman ini ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Ibrahim.
Dan ada juga yang mengatakan, Imam Ibnu Katsir mengatakan Luqman ini ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Ayub. Silsilahnya Luqman bin Amqa bin Sadun. Nah, jadi beliau ini merupakan kerabatnya Nabi ya, Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan Nabi Ayub. Di surat Luqman ayat 12 Allah berfirman, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Di sini Allah menyebutkan artinya, dan kami sudah memberikan kepada Luqman hikmah. Apa itu hikmah nih? Abi, apa itu hikmah? Sering mendengar kata hikmah? Hikmah itu kalau kita pelajari ya di dalam bahasa Arab, itu kan berasal dari 3 huruf ya Mi, ha, kaf dan mim. Hikmah ya, berasal dari huruf kaf dan huruf mim, yang artinya itu adalah mencegah. Artinya adalah mencegah. Kata mahkamah yang kita gunakan ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, mahkamah itu artinya mencegah kriminalitas. Kemudian hikmah itu juga diartikan menjadi mencegah seseorang dari kebodohan. Ya, jadi kata hakama itu maksudnya adalah mencegah. Nah, jadi Allah memberikan kepada Luqman itu hikmah, bisa juga ilmu artinya. Ilmu untuk mencegah dari hal-hal yang tidak baik. Menurut Ali As-Sabuni, hikmah itu diartikan dengan al-isabah fil qaul, benar dalam perkataan, wassadad fil ra'yi, dan lurus dalam pandangan, wan nutqu bima yuwafiqul haq, dan berbicara sesuai dengan kebenaran. Kemudian ada yang mengatakan juga hikmah adalah pemahaman, akal, dan juga dia ketepatan dalam berkata. Jadi Luqman ini sosok yang dia tidak ngomong saja, tapi dia buktikan omongannya, dan juga punya ilmu atas omongannya tersebut. Ya, jadi orang yang berbicara itu tidak dikatakan orang yang punya hikmah sampai ia mengamalkan ilmu yang disampaikan. Kalau Umi lihat di ayat 12 itu ada kata ata ya, Mi. Ataina artinya kami memberikan. Sedangkan ada lagi yang bermakna memberi itu menggunakan kata a'to. Contohnya inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Ada yang mengartikan juga surga, ya. Apa bedanya ata dengan a'to? Kita belajar bahasa Arab sedikit ya. Sama-sama artinya memberi nih, ya. Ata itu untuk pemberian yang sifatnya bisa hilang. Sedangkan a'to untuk pemberian yang tidak hilang. Tadi inna a'toina kal kautsar, sungguhnya kami akan memberikanmu berupa nikmat surga. Artinya pemberiannya itu dia menetap lama. Pemberiannya konkret. Tapi kalau ata itu pemberiannya sementara dan abstrak. Artinya ilmu itu bisa hilang ya kalau kita tidak mengulangnya. Ya, bencana ilmu itu adalah lupa ya. Kalau kita nggak nulis ilmu, lupa, cepat hilangnya. Nah, itu bedanya ata sama akto. Artinya hikmah ini bisa hilang dari seseorang. Kemudian dilanjutkan lagi anishkur lillah. Ya. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Ada yang mengatakan hikmah ini diartikan dengan bersyukur. Karena setelah kata hikmah itu ada penjelasan anishkur lillah. Sosok Luqman ini adalah orang yang pandai bersyukur ya, Mia. Jadi dia orang tua yang bersyukur diberikan nikmat, diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang anak. Jadi bisa kita ambil kesimpulan
Luqman adalah sosok yang penuh hikmah yang bisa bersyukur pada Allah. Dan kita bisa mencontoh Luqman dari pandai bersyukurnya kepada Allah. Kita bersyukur, kita diamanahkan oleh Allah anak-anak yang baik ya. Kita bersyukur kepada Allah diberikan anak yang punya potensi masing-masing ya, berbeda-beda potensinya. Nah, kita jangan menuntut anak itu sama dengan anak kita, sama dengan anak yang lain ya nih ya. Karena potensi anak berbeda-beda. Kok anaknya dia cepat ngafalnya, anak saya enggak. Kok anak dia pinter matematikanya, anak saya enggak. Nah, itu berarti sudah enggak bersyukur tuh ya. Maka untuk menghilangkan itu semua, kita bersyukur ya Allah, bersyukur anak kita sudah diamanahkan anak oleh Allah ya, sedangkan banyak di luar sana yang tidak bisa mempunyai anak gitu ya. Agar tidak membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Nah, terkadang ya Mi, salah satu contoh nggak bersyukur juga, kita itu reaktif terhadap kesalahan anak, betul nggak Mi? Jadi anak salah sedikit kita langsung marahin gitu ya, nyenggol gelas, hati-hati dong nak. Nah, refleks tuh kita marah. Tapi pencapaiannya yang sedikit, terkadang kita kurang responsif ya. Masya Allah abang, biasanya nih dia malas mandi, atau biasanya dia malas ngerjain PR, tiba-tiba dia ngajak Umi ayo kita bikin PR, Umi ayo kita mandi ya. Ketika dia gak ngerjain PR, kita marahin tuh, kamu nonton terus ya, abang kok nonton terus gak ngerjain PR, ada PR gak tadi, kita marahin ya. Tapi ketika dia punya inisiatif untuk kerjain PR sendiri, kita nggak memuji. Masya Allah hari ini abang pinter ya, mau ngerjain PR, hari ini mau mandi, minta mandi gitu ya, kurang responsif. Nah, jadi di sini wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur sesungguhnya kita itu bersyukur untuk diri kita sendiri. Artinya kalau kita bersyukur kepada anak kita Mi, itu nanti anak kita yang akan ngikut kita ya. Kalau kita bersyukur, tadi kita berikan dia pujian, maka insya Allah itu akan membangun kedekatan kita terhadap anak. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur ya, barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi bisa dikatakan bersyukur kalau kita terus-menerus melakukan hal tersebut ya. Nabi Nuh dikatakan bersyukur karena mensyukuri hal-hal yang sederhana. Nabi Nuh itu dikatakan idza akala alhamdulillah, ketika makan mengucapkan alhamdulillah, ketika minum idza syariba alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, idza raqiba alhamdulillah, ketika menunggangi kendaraan beliau mengucapkan alhamdulillah. Jadi dari hal-hal yang sederhana ya kita mengucapkan alhamdulillah. Kata kufur di sini wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kufur itu ketika kufur ya, kufur itu berarti lawan dari syukur. Tidak bersyukur berarti dia kufur. Kalau kita bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka akan saya tambahkan nikmat. Tapi kalau kamu kufur, maka nikmatnya dihilangkan. Nabi Ibrahim contohnya ya, Mi. Contohnya Nabi Ibrahim itu beliau orang yang bisa bersyukur sekedar nikmat yang kecil. Ada di Al-Qur'an syakirul li an'umih. Beliau adalah orang yang bersyukur dengan nikmatnya. Nikmat itu bahasa Arabnya adalah ni'mah ya. Nikmat itu dari bahasa Arab. Huruf nun, huruf ain, huruf mim. Ya. Tapi di sini pakainya an'umi. An'umi ada tambahan hamzah. Hamzah an'umi. Artinya nikmat yang kecil. Nah, Nabi Ibrahim ini contoh sosok orang yang nabi yang bisa mensyukuri nikmat yang sederhana. Nah, maka ya di ayat ini, ayat 12 ini kita dapat mencontoh Luqman dari sifat
yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang tua yang bersyukur, bukan orang tua yang insecure, ya. Kemudian di ayat ke-13, wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan Luqman berkata kepada anaknya. Nah, ini Luqman berkata kepada anaknya, menasihati langsung anaknya. Ya, jadi ada 3 tempat nih, ada 3 waktu yang mana tepat untuk menasihati anak kita. Yang pertama, saat akan pergi. Jadi kalau anak kita mau sekolah, kita kasih nasihat. Nah, nanti di sekolah dimakan bekalnya, misalkan. Nah, nanti di sekolah belajar yang benar, ya. Dengarkan apa kata gurunya. Saat akan pergi, itu insya Allah nasihat itu akan nempel ke anak kita, karena Rasulullah SAW mencontohkan kepada Abdullah bin Abbas, ya, kepada Ibnu Abbas. Kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, itu Ibnu Abbas lagi mau menaiki tunggangan, ya. Kemudian kata Rasulullah, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Tapi nasihat kepada anak perempuan dan anak laki-laki beda, ya, Mi. Kalau anak laki-laki jangan panjang-panjang, Mi. Dia nggak tahan dengar omongan yang panjang-panjang. Cukup singkat aja. Nah, nanti jangan banyak main. Nah, nanti dengerin gurunya. Ya. Kalau anak perempuan harus panjang karena biasa denger rumpian, ya. Anak perempuan tahan, ya, gitu. Karena emang sudah kodratnya, gitu, ya. Jadi kalau ke anak laki-laki jangan banyak panjang. Dia nanti kalau kita ngomong panjang udah kabur duluan tuh, nggak mau dengerin, gitu, ya. Nah, jadi nasihat saat anak kita mau pergi, itu waktu yang tepat agar bisa nempel, itu ya nasihatnya. Kemudian yang kedua saat makan-makan. Nah, ajak anak kita makan di rumah, satu meja makan, atau makan-makan di luar, gitu ya. Pada saat itu kita kasih nasihat. Ada contohnya, Umar bin Abi Salamah, seorang sahabat, ya, ketika mau makan itu tangan kirinya gerak, ya, langsung refleks tangan kirinya terus mengambil makanan yang tidak di dekatnya, lalu tidak mengucapkan basmalah, ya. Ini bayangin, ya, orang Arab kalau makan itu porsinya besar, ya. Ayam dibelah 2, kalau kita dibelah 12, ya kan? Iya, porsinya besar, maka ya wajar aja, ya, kalau kita gampang masuk angin, gitu, ya. Nah, jadi bayangin satu nampan itu dia mau makan, dia ambil yang terjauh. Kemudian Rasulullah lihat, dan apa kata Rasulullah? Ya gulam, samillah. Wahai pemuda, ya, dia usianya sudah remaja, ya. Samillah, ucapkanlah bismillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di dekatmu. Nasihatnya pendek-pendek tapi sangat menyentuh. Kalau ke anak-anak di bawah 7 tahun itu biar nempel dengan lagu, ya. Dengan lagu, ya, Mi. Nah, kita bikin lagu, makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah, gitu, ya. Kita pakai lagu biar nempel, ya. Ustazah, ya, sering diajarkan lagu-lagu, jadi anak itu, ya, anak saya nempel tuh yang diajarkan sama ustazahnya, gitu, ya, nama-nama hari, kemudian anggota tubuh pakai bahasa Arab, ya, insyaallah, ya, gitu. Kemudian yang ketiga saat sakit kita kasih nasihat, karena kalau lagi sakit itu sensitif hatinya, ya. Ada anak orang Yahudi yang sakit dan Rasulullah itu menjenguknya. Lalu Rasulullah menasihati anak tersebut. Apa nasihat Rasulullah? Aslim, ya, masuk Islamlah. Kemudian anaknya, ada bapaknya juga di sampingnya. Anaknya lihat ke bapaknya, menatap bapaknya. Kemudian kata Rasulullah,
kedua kalinya aslim, masuk Islam lah. Anaknya lihat lagi bapaknya, ya seolah dia pengen gimana nih Pak gitu, dia nanya. Rasulullah menyuruh saya untuk masuk Islam. Kemudian Rasulullah mengulanginya lagi, aslim, kata Rasulullah, masuk Islam. Kemudian bapaknya mengangguk, ya, artinya dia boleh masuk Islam. Nah itu saat sakit ya, Rasulullah memberi nasihat pada anak Yahudi itu saat sakit. Ya kita ketika sakit ya ditanya, Umi sudah sehat belum? Umi gimana rasanya? Apa yang sakit? Itu rasanya, Insya Allah ya tersentuh ya. Nah, jadi sensitif perasaannya ketika sakit, maka itu waktu yang tepat untuk memberi nasihat. Dan orang yang sakit, doanya itu tidak terhalang, doanya tidak terhijab, doanya seperti doanya malaikat. Nah, jadi ketika kita sakit, ya ketika anak kita sakit minta doa, nak doain bunda, doain umi ya, doa kamu makbul ya karena dalam kondisi sakit. Maka memang betul sakit itu menggugurkan dosa-dosa. Tapi kebanyakan kalau kita sakit banyaknya ngeluh ya, bukannya berdoa atau bersabar. Wa huwa ya'izuhu tadi, dan Luqman itu memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya. Nah, poin ini ya di sini digunakan kata bunayya. Bunayya itu panggilan yang menunjukkan kehangatan dan kasih sayang. Kalau bahasa Arabnya anak itu kan ibnun, bukan ibni panggilannya, ya ibni, tidak, tapi ya bunayya, wahai anakku yang paling aku cintai maknanya. Ya, isim tasghir di sini untuk menunjukkan kehangatan, kedekatan. Artinya sebelum kita memberi nasihat, kita sentuh hati anak kita dulu. Wahai anakku yang aku cintai, misalkan siapa namanya, wahai ya Muhammad, Abdullah, anak Umi yang Umi sayangi. Ayo nak, kita belajar yuk. Yuk kita murajaah Al-Quran yuk, kita kasih nasihat ya. Setelah kita sentuh hatinya, kita bikin dia luluh dulu ya. Dan ini juga banyak ya dicontohkan di dalam Al-Quran. Misalkan di surat Yusuf, itu juga ada ketika Nabi Yakub menasihati Nabi Yusuf ya. Pakai kata ya bunayya juga, wahai anakku yang aku cintai, artinya ya. Apa nasihatnya? Nasihatnya Luqman, la tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah. Jadi yang pertama diajarkan itu mengenai akidah atau tauhid kepada anak kita. Janganlah menyekutukan Allah. Ini menjadi skala prioritas ya, Mi. Jadi nasihat Luqman ini nanti ada urutannya nih. Ini yang pertama, beliau menasihati anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Dan kalau kita menasihati juga, kita sebutkan alasannya kenapa kita menasihati dia. Seperti Luqman, ya wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu merupakan dosa yang besar. Disebutkan alasannya, inna syirka la zulmun azim, katanya. Jadi kalau kita nasihati anak, kita harus sebutkan alasannya. Nah, kamu sholat, harus disebutkan kenapa harus sholat ya. Kenapa harus menghafal Al-Quran. Biar kita bisa jawabnya, berarti kita harus punya ilmunya. Berarti PR-nya orang tua, kita bekali diri kita dengan ilmu ya, biar bisa memberikan alasan ketika kita menasihati mereka. Nah, menghafal Quran nanti akan dapat mahkota di surga. Tapi anak seumuran di bawah 7 tahun belum ngerti ya, belum ngerti mahkota di surga. Jadi kita gunakan bahasa yang sederhana alasannya. Misalkan nanti di surga itu kamu bisa menginginkan apa aja yang kamu mau ya. Kita kasih gambaran surga itu ya sesuai dengan yang mereka tangkap di usianya gitu ya, dengan bahasa yang sederhana. Kemudian kita bisa munculkan kecintaan dulu nih untuk usia di bawah 7 tahun, kecintaan terhadap Al-Quran. Karena kalau kita kasih alasan tadi ya, nanti kamu akan memberikan mahkota kepada Umi Abi, itu
belum masuk di mereka. Jadi kita tumbuhkan kecintaan dulu, baru nanti bisa kasih alasannya ketika mereka sudah dong ya, sudah bisa dimengerti gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Di sini dikatakan, dan kami mewasiatkan atau menasihati manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tadi setelah tauhid, kemudian nasihat tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya ada korelasi antara tidak menyekutukan Allah dengan taat kepada kedua orang tua. Kita ajari anak kita birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Apa hadisnya ini? Amalan apa yang paling Allah cintai? Kata Rasulullah, sholat tepat waktu dan birrul walidain. Itu amalan yang paling dicintai. Anak bisa berbakti kepada kita kalau kita mendidiknya dengan ikhlas nih, ya. Tadi ada kaitannya dengan la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Berarti ada kaitan dengan keimanan, ada kaitannya dengan keikhlasan. Kalau kita ikhlas mendidik anak, insya Allah anak itu nanti akan berbakti kepada kita. Nggak perlu kita minta hargai ibumu ini nak, ibumu ini udah capek, ayahmu udah capek kerja, kamu masih aja bandel, nggak nurutin orang tua. Nggak mesti begitu, karena yang berharga itu tidak usah menuntut, ya. Jadi biarkanlah kita menjalani peran kita dengan ikhlas, nanti anak akan berbakti kepada kita, ya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kamu harus berbuat baik, ya, khususnya kepada ibumu, karena ibumu itu telah mengandungmu, telah bersusah payah. Wahnan ala wahnin itu puncaknya kesulitan. Kita merasakan sendiri ya, Mia, ketika mau melahirkan, masya Allah ya, sakit sekali ya. Itu wahnan ala wahnin. Dari mulai hamil kita mual-mual, ya kan, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kemudian setelah mau melahirkan itu sakitnya luar biasa. Nah, itu yang dimaksud dengan wahnan ala wahnin, susah payah, puncaknya kesulitan. Wa fisaluhu fi amaini, dan telah menyapihnya selama 2 tahun, ya. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali. Kemudian di ayat ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Ini orang tua yang dia musyrik ya. Jadi berbeda akidahnya dengan anaknya. Bagaimana kita memperlakukannya? Maka kalau orang tuanya masih memerintahkan kepada kebaikan, walaupun dia musyrik, taatilah. Tapi kalau memerintahkan kepada keburukan, ya, atau memerintahkan untuk syirik pada Allah, maka jangan ditaati. Ada cerita dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya ibu yang berbeda keyakinan dengan Sa'ad. Suatu hari ibunya itu bilang, wahai Sa'ad, kamu kembalilah kepada agamamu yang dulu. Kalau tidak, ibu akan mogok makan. Nah, ibu akan mogok makan. Jadi itu ancaman buat Sa'ad biar dia keluar dari agama Islam. Tapi Sa'ad nggak mau, ya. Sa'ad nggak mau karena dia sudah Islam dan dia nggak mau menjadi kafir. Tapi saat ini bicara kepada ibunya dengan baik-baik, bukan dengan amarah
Artinya dia masih memperlakukan ibunya dengan baik walaupun ibunya tidak satu keyakinan dengan dia. Ya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, maka kita nasihati anak kita agar berbakti kepada kedua orang tuanya ya di dunia. Wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi nasihat ini masih berkaitan dengan orang tua ya. Kemudian dinasihati lagi kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, apapun yang kamu lakukan, sekecil apapun, di sini misqal itu biji ya, tapi lebih kecil lagi. Kalau kita buka jendela nih, lagi panas-panasnya pagi hari, buka jendela, kemudian kita melihat ada pantulan sinar. Terus ada kayak kecil-kecil gitu, molekul-molekul. Nah, zarroh itu habbah min khardalin, ya. Bijinya itu, maksudnya habbah di sini molekul yang paling kecil. Artinya kebaikan sekecil apapun itu akan Allah ketahui. Ya. Jadi di sini diajarkan muraqabah atau pengawasan dari Allah. Kita tanamkan kepada anak kita, kalau nggak ada kita nih, kamu tuh sebenarnya diawasi oleh Allah. Jadi hati-hati dalam berbuat, ya, hati-hati dalam bertindak. Muraqabah ini termasuk ke pembahasan akidah juga, ya. Muraqabah ini bisa disebut juga ihsan ya, Mi. Ada hadis tentang ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi ajarkan anak kita, dimanapun dia berada, dia itu diawasi oleh Allah, dia dilihat oleh Allah, agar takut untuk berbuat maksiat. Ajarkan anak kita ihsan. Mereka sudah beriman, ya. Kemudian ajarkan juga rukun Islam. Tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Jadi ihsan, ya, iman, Islam dan ihsan. Nasihat selanjutnya yaitu ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Nah, ini baru nasihat tentang ibadah salat. Kenapa kita perlu menanamkan kecintaan anak kita pada salat 5 waktu, salat tepat waktu? Karena wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Karena salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Jadi nasihat Luqman ini urutannya tadi tauhid dulu, kemudian baru birrul walidain, lalu muraqabah, lalu diperintahkanlah salat. Jadi kalau anak kita misalkan ada yang di pondok, anak Umi ada yang di pondok, ada yang di pondok anaknya? Ada, insyaallah. Ya, jadi yang ditanya itu udah sholat belum nak? Ya, yang ditanya pertama itu udah sholat atau belum? Jangan udah makan atau belum nak? Makanannya apa nak di pondok? Ya. Oke. Ya. Ya, gitu ya, Mi. Jadi kita tanya dulu, udah sholat belum? Jangan makannya, ya. Kalau kita dengar makannya apa nak? Makannya hari ini aku nggak suka, makannya cuma tempe, aku nggak suka. Atau makannya apa? Terong, terong, aku nggak suka, Mi. Kita langsung sedih kan, Mi, dengar anak kita ngomong gitu. Maka jangan ditanya makanannya, ditanya ibadahnya. Nah, gimana sholatnya, gitu ya. Karena itu nanti bikin kita kepikiran juga. Nah, anak kita jadi kepikiran juga kalau anaknya sedih kan. Jadi di sini dididik
untuk mendirikan sholat, ya, kemudian berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Kita ambil contoh Nabi Yusuf ya, Mi, yang tadi saya jelaskan bahwa Nabi Yusuf ini punya sosok ayah yang hebat, yang mana bisa membangun kedekatan kepada Nabi Yusuf, sehingga apa? Nabi Yusuf itu bisa terhindar dari perzinaan. Kisahnya ketika Nabi Yusuf digoda oleh wanita cantik, ya, yang bernama siapa? Zulaikha. Sudah kaya, cantik, ya, insya Allah punya kedudukan yang tinggi. Nabi Yusuf masih muda, masih bergejolak syahwatnya, ya. Jadi sudah hampir mau melakukan perzinahan, tapi beliau terbayang ayahnya. Kata Nabi Yusuf, laula ro'a burhana rabbi, kalau aku tidak melihat petunjuk dari Tuhanku, aku bisa melakukan itu, aku bakal melakukan perzinahan itu. Tapi Allah kasih petunjuk dengan nih ada ayahnya nih di depannya. Nah, berarti sosoknya ayahnya itu selalu diingat oleh Nabi Yusuf. Kita ambil pelajaran bahwa kita bangun kedekatan pada anak kita agar ketika dia jauh dari kita, dia itu bisa ingat kita terus. Misalkan anak kita nanti di pondok ya, Mi, ya. Anak kita di pondok, kemudian ketika dia mau melakukan hal-hal yang misalkan kabur dari pondok gitu ya, atau dan lain sebagainya, ya, pacaran dan sebagainya, dia ingat, oh kata Umi, kata Abi, pesannya di pondok ini harus belajar, jangan disia-siakan, ya, banggakan kedua orang tua, ya, nasihatnya ingat dan kebayang tuh wajah Umi Abinya. Nah, artinya orang tuanya berhasil, ya, menasihati anaknya sehingga nasihatnya itu nempel ke anaknya, selalu diingat orang tuanya. Saya dulu di pondok juga, ya, saya dulu di pondok dan saya mengalami seperti itu, ya. Jadi ketika saya selalu ingat nasihat orang tua saya, ya. Di sini di pondok saya jauh di Jawa Barat, ya. Jadi jalan itu sekitar sehari semalam, ya, dari Lampung. Jadi ketika di sana saya ingat nasihat orang tua, sekolah jauh-jauh di sini, banggakan orang tua, ya, jangan disia-siakan. Terus kalau nasihat dari ibu saya, jangan tidak boleh lewat makannya gitu, ya, minum vitamin, minum madu, biasa kalau ibu gitu, ya. Kesehatannya dijaga gitu, ya, jangan makan sembarangan, jangan banyak makan instan gitu. Biasanya penyakit anak pondok itu kena mah karena banyak kegiatan lupa makan atau nggak suka lauknya jadi nggak makan, akhirnya kena mah. Alhamdulillah saya 6 tahun di pondok nggak kena mah karena saya selalu ingat nasihat ibu saya itu, ya. Kalau nggak dapat makanan boleh beli, tapi belinya jangan yang nggak sehat gitu, ya, jangan yang kayak instan dan lain sebagainya. Terus dijaga makannya, ya, minum vitaminnya. Alhamdulillah 6 tahun saya di pondok nggak kena mah gitu, ya. Dan itu memang berdampak sekali nasihat dari orang tua gitu, ya. Begitu juga yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana liyuqimus shalah. Nabi Ibrahim itu meninggalkan anaknya Ismail dan juga istrinya di padang tandus, ya. Tapi nasihatnya apa? Rabbana liyuqimus shalah, ya, dirikanlah sholat dulu tuh. Akhirnya apa? Datang rezeki berupa air Zam-Zam. Kemudian, ya, tempatnya menjadi bangunan Ka'bah sekarang. Itu efek dari nasihatnya Ibrahim kepada anaknya tadi untuk tidak meninggalkan sholat, ya. Kemudian selanjutnya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Nasihatnya Luqman,
sombong, intinya jangan sombong ya. Nah, janganlah palingkan wajahmu dari manusia dan janganlah berjalan dengan kesombongan. Luqman mengajarkan anaknya agar tidak sombong, karena kesombongan itu dapat menghancurkan prestasi. Kesombongan dapat menghancurkan kesuksesan. Ya. Dan penyebab kesombongan itu bisa jadi dari diri kita sendiri, dari orang tua. Kita yang selalu menyalahkan, misalkan ketika anak kita jatuh, yang kita salahkan siapa? Yang kita salahkan bukan anaknya ya, lantainya nih nakal gitu ya, atau ketika dia terbentur dindingnya nih nakal. Itu karena kita selalu memuji anak kita ya, kita tidak menasihatinya dengan baik gitu kan. Kemudian kesalahannya kita tidak ungkit. Coba kalau kita kasih pengertian, nak ya kamu nih salah ya, harusnya begini, kita kasih pengertian. Jangan selalu memujinya terus, karena akan berdampak nanti anak kita menjadi sombong gitu ya. Kemudian yang terakhir, waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Ya, di sini kata Luqman ya, waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Jangan jadi orang yang terlalu show off atau terlalu menunjukkan diri ya, karena yang mencintaimu itu tidak butuh itu, dan orang yang membencimu itu pasti nggak suka kalau kamu baik ya. Artinya jangan terlalu menunjukkan diri ya, jadilah diri sendiri, dan juga rendahkan suaramu. Di sini waghdud min sautik, jangan meninggikan suaramu ya. Diumpamakan dengan seekor keledai, karena suara yang keras itu seperti suara keledai. Di sini dianjurkan untuk merendahkan suara, atau bahasanya sekarang soft spoken ya. Jadi pondasi kita itu sebenarnya dibangun dengan kelembutan, tapi diselimuti dengan ketegasan. Jadi kita lemah lembut menasihati anak kita, tapi tetap tegas. Kalau A, B, nah sudah waktunya tidur, jangan main terus, sudah waktunya tidur, jangan nonton terus. Kita tegas, tapi dengan kelembutan ya, dengan disampaikan dengan soft spoken tadi, bicara yang lembut ya. Jadi alhamdulillah ya, sudah selesai pembahasannya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19 ya, Luqman mengajarkan kepada anaknya yang pertama tauhid. Kemudian Luqman adalah sosok yang bersyukur kepada Allah atas pencapaian anaknya, dan kita juga contoh seperti itu, karena sebenarnya potensi anak itu banyak ya nih ya. Kecerdasan anak itu nggak cuma di hafalan, nggak cuma di hitung-hitungan, tapi ada kecerdasan lain, misalkan kecerdasan kinestetis. Makanya anaknya suka gerak ya, nggak bisa diem, itu berarti dia punya kecerdasan lain. Dia menghafal harus pakai gerakan ya. Atau ada anak yang dia punya kecerdasan intrapersonal, dia bisa memahami, meregulasi dirinya, mengelola emosinya. Ada juga yang dia pintar dalam bergaul ya, di kelas dia paling rame, kalau nggak ada dia nggak rame gitu ya. Dia bisa bergaul. Kemudian ada yang punya kecerdasan bahasa. Artinya kita harus tahu tuh, biar kita bersyukur bahwa anak kita ini bukan anak yang, karena Allah kasih kecerdasan pada setiap orang gitu ya, dan itu ada kelebihannya. Kemudian Luqman menasihati juga pada anaknya agar berbuat baik pada kedua orang tua, dan juga jangan durhaka kepada orang tua, walaupun orang tuamu itu seorang yang musyrik. Luqman juga menasihati ya, agar berbuat kebaikan sekecil apapun, dan juga mendirikan sholat, beramar ma'ruf nahi munkar, dan
Luqman juga menasihati agar tidak sombong. Ya. Jadi nasihat-nasihat yang disampaikan di dalam Al-Quran ini bisa jadi contoh buat kita para orang tua agar kita bisa menjadi sosok orang tua yang didambakan anak kita, orang tua yang bisa membangun kedekatan pada anak kita, orang tua yang seperti Luqmanul Hakim, ya, yang namanya terkenal ya karena dibaca oleh penduduk bumi, ya, dibaca suratnya oleh umat muslim, gitu ya. Semoga penyampaian yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada sesi pertanyaan, Umi, silakan bagi Umi dan Abi yang mau bertanya. Afwan. Saya kasih pertanyaan berarti kepada Umi atau Abi ya, yang bisa menjawabnya ya. Ada hadiahnya ya? Ada hadiahnya. Ada door prize-nya. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 kondisi yang tepat dalam menasihati